Perkenalkan, nama saya Dylan Oldiras dengan NIM 2302095010055. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang penjadwalan atau scheduling CPU. Yang pertama yaitu definisi penjadwalan CPU. Penjadwalan CPU adalah pengaturan proses-proses yang ada dalam CPU. Penjadwalan ini sangat penting karena menentukan performa dari sebuah CPU. Algoritma penjadwalan CPU dapat berbagai macam seperti long-term scheduling, medium-term scheduling, short-term scheduling, dan I/O scheduling. Setiap algoritma memiliki kelebihan masing-masing, dan pilihan algoritma penjadwalan berhubungan dengan tujuan sistem operasi dan kinerja yang diinginkan. Tujuan penjadwalan CPU atau CPU scheduling adalah untuk menentukan proses mana dulu dan berapa lama proses tersebut akan mendapatkan pelayanan dari CPU. Penjadwalan proses dapat dilakukan dengan beberapa algoritma seperti round robin, first come first serve, shortest job first, dan priority. Setiap algoritma memiliki keunggulan masing-masing untuk mengelola proses yang ada pada sistem dan melakukan eksekusi sesuai perintah dan masing-masing proses. Penjadwalan CPU menyangkut penentuan proses-proses yang ada dalam ready queue yang akan dialokasikan pada CPU. Terdapat beberapa algoritma penjadwalan CPU, yaitu yang pertama, first come first serve scheduling. Proses yang pertama kali meminta jatah waktu untuk menggunakan CPU akan dilayani terlebih dahulu. Pada skema ini, proses yang meminta CPU pertama kali akan dialokasikan ke CPU pertama kali. Algoritma FCFS termasuk non-preemptive karena sekali CPU dialokasikan pada suatu proses, maka proses tersebut tetap akan memakai CPU sampai proses tersebut melepaskannya, yaitu jika proses tersebut berhenti atau meminta I/O. Yang kedua yaitu shortest job first scheduler atau SJF. Pada penjadwalan SJF, proses yang memiliki CPU burst paling kecil dilayani terlebih dahulu. Terdapat dua skema. Yang pertama yaitu non-preemptive. Bila CPU diberikan pada proses, maka tidak bisa ditunda sampai CPU burst selesai. Yang kedua yaitu preemptive. Jika proses baru datang dengan panjang CPU burst lebih pendek dari sisa waktu proses yang saat itu sedang dieksekusi, proses ini ditunda dan diganti dengan proses baru. Skema ini disebut shortest remaining time first. SJF adalah algoritma penjadwalan yang optimal dengan rata-rata waktu yang minimal. Yang ketiga yaitu priority scheduling, adalah suatu kasus khusus dari penjadwalan berprioritas. Tiap-tiap proses dilengkapi dengan nomor prioritas atau integer. CPU dialokasikan untuk proses yang memiliki prioritas paling tinggi. Jika beberapa proses memiliki prioritas yang sama, maka akan dilakukan di algoritma FCFS. Penjadwalan berprioritas terdiri dari dua skema, yaitu non-preemptive dan preemptive. Dan yang keempat yaitu round robin scheduling. Konsep dasar dari algoritma ini adalah dengan menggunakan time sharing. Pada dasarnya algoritma ini sama dengan FCFS, hanya saja bersifat preemptive. Setiap proses mendapatkan waktu CPU yang disebut dengan waktu kuantum atau quantum time untuk membatasi waktu proses. Biasanya 1-100 milidetik setelah waktu habis, proses ditunda dan ditambahkan pada ready queue. Jika suatu proses memiliki CPU burst lebih kecil dibandingkan dengan waktu kuantum, maka proses tersebut akan melepaskan CPU jika telah selesai bekerja, sehingga CPU dapat segera digunakan oleh proses selanjutnya. Sebaliknya, jika suatu proses memiliki CPU burst yang lebih besar dibandingkan dengan waktu kuantum, maka proses tersebut akan dihentikan sementara jika sudah mencapai waktu kuantum, dan selanjutnya mengantri kembali pada posisi ekor dari ready queue. CPU kemudian menjalankan proses berikutnya. Selanjutnya yaitu pada CPU, tipe penjadwalan dibagi menjadi dua, yaitu
Yang pertama yaitu penjadwalan preemptif. Mempunyai arti kemampuan sistem operasi untuk menghentikan sementara proses yang sedang berjalan untuk memberi ruang kepada proses yang prioritasnya lebih tinggi. Penjadwalan ini bisa saja termasuk penjadwalan proses atau I/O. Penjadwalan preemptif memungkinkan sistem untuk lebih dapat menjamin bahwa setiap proses mendapat waktu operasi dan juga membuat sistem lebih cepat merespon event dari luar. Contohnya seperti ada data yang masuk yang membutuhkan reaksi cepat dari suatu atau beberapa proses. Membuat penjadwalan yang preemptif mempunyai keuntungan, yaitu sistem lebih responsif daripada sistem menggunakan penjadwalan non-preemptif. Dalam waktu-waktu tertentu, proses dapat dirangkai dalam dua kategori. Yang pertama yaitu proses memiliki burst yang sangat lama disebut I/O bound. Yang kedua yaitu proses yang memiliki burst CPU yang sangat lama disebut CPU bound. Dengan kata lain, penjadwalan preemptif melibatkan mekanisme interupsi yang menghentikan proses yang sedang berjalan dan memaksa sistem untuk menentukan proses mana yang akan dieksekusi selanjutnya. Tipe yang kedua yaitu penjadwalan non-preemptif. Penjadwalan non-preemptif adalah salah satu jenis penjadwalan di mana sistem operasi tidak pernah melakukan context switch dari proses yang sedang berjalan ke proses yang lain. Dengan kata lain, proses yang sedang berjalan tidak dapat terganggu. Penjadwalan non-preemptif terjadi ketika proses hanya berjalan dari running state sampai waiting state atau proses dihentikan. Ini berarti CPU menjaga proses sampai proses itu berpindah ke status menunggu atau dihentikan. Selanjutnya yaitu metrik kinerja. Metrik kinerja adalah ukuran atau parameter yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja sistem, jaringan, atau layanan. Metrik ini memberikan gambaran tentang seberapa efisien, andal, dan responsif suatu sistem atau layanan dalam memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pengguna. Metrik kinerja digunakan untuk memantau, menganalisis, dan memperbaiki kinerja sistem secara keseluruhan, serta mengidentifikasi area-area di mana peningkatan dapat dilakukan. Dengan menggunakan metrik kinerja yang tepat, pengguna dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait pengolahan sumber daya, perencanaan kapasitas, dan pemecahan masalah. Metrik kinerja dapat bervariasi tergantung pada jenis sistem atau layanan yang dievaluasi. Beberapa jenis metrik kinerja yang umum digunakan antara lain: yang pertama, response time, waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk merespon permintaan pengguna. Ini bisa mencakup waktu pemrosesan, waktu tunggu, dan waktu transmisi. Yang kedua yaitu throughput, jumlah data atau permintaan yang berhasil diproses oleh sistem dalam suatu periode waktu tertentu, biasanya diukur dalam bit per detik, transaksi per detik, atau permintaan per detik. Yang ketiga yaitu utilisasi, yaitu persentase waktu di mana sumber daya sistem seperti CPU, memori, atau jaringan digunakan secara efektif. Utilisasi yang tinggi menunjukkan penggunaan sumber daya yang efisien. Yang keempat yaitu ketersediaan, yaitu persentase waktu di mana sistem atau layanan tersedia untuk digunakan. Kelima yaitu kinerja jaringan, yang di mana metrik yang mencakup latensi atau delay, throughput, jitter, dan kehilangan paket untuk mengevaluasi kinerja jaringan. Yang keenam yaitu kinerja basis data, adalah metrik yang meliputi waktu respon query, throughput transaksi, tingkat konsistensi data, dan penggunaan sumber daya database. Yang ketujuh yaitu kinerja aplikasi, metrik yang mengevaluasi kinerja aplikasi berdasarkan faktor-faktor seperti waktu respon, jumlah pengguna yang dilayani, dan waktu pemrosesan. Yang kedelapan yaitu kualitas layanan, metrik yang mengevaluasi kualitas layanan yang diberikan oleh sistem atau jaringan,
termasuk aspek-aspek seperti latensi, throughput, dan ketersediaan. Setiap jenis metrik kinerja memiliki kegunaan dan relevansi yang berbeda tergantung pada konteks penggunanya. Kombinasi beberapa metrik kinerja sering digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang kinerja sistem atau layanan. Selanjutnya yaitu preemption. Preemption merupakan proses penghentian dan penggantian proses yang sedang berjalan dalam proses yang lebih penting. Preemption digunakan untuk mengelola prioritas antara beberapa proses yang sedang berjalan. Ada beberapa aspek tentang preemption. Yang pertama yaitu penghentian proses. Penghentian akan menghentikan proses yang sedang berjalan untuk membuat ruang untuk proses yang lebih penting. Ini memungkinkan sistem untuk mengelola prioritas antara beberapa proses yang sedang berjalan. Yang kedua yaitu penggantian proses. Setelah proses yang sedang berjalan dihentikan, proses yang lebih penting akan dijalankan dengan prioritas tertinggi. Ini memungkinkan sistem untuk mengelola beban CPU dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang ketiga yaitu pengaturan prioritas. Preemption mengatur prioritas antara beberapa proses yang sedang berjalan. Proses dengan prioritas tinggi akan dijalankan dengan lebih cepat dan lebih banyak dibandingkan dengan proses dengan prioritas rendah. Yang keempat yaitu kebijakan preemption. Preemption dapat dikonfigurasi untuk berbagai kebijakan. Misalnya, preemption dapat dikonfigurasi untuk menghentikan proses saat mereka menggunakan beban CPU yang tinggi, atau menghentikan proses saat mereka menggunakan waktu yang lama. Yang terakhir yaitu kinerja. Preemption dapat mempengaruhi kinerja sistem, terutama jika proses yang sedang berjalan dihentikan dan diperbarui dengan proses yang lebih penting. Namun, preemption dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi latensi. Preemption sangat penting dalam sistem operasi untuk mengelola beban CPU yang tinggi dan prioritas antara beberapa proses yang sedang berjalan. Dengan menggunakan preemption, sistem dapat mengelola beban CPU dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan lebih efektif. Selanjutnya yaitu deadlines. Merupakan batas waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Deadlines digunakan untuk mengelola prioritas antara beberapa pekerjaan yang sedang berjalan. Ada beberapa aspek tentang deadlines. Yang pertama yaitu batas waktu. Deadlines mengatur batas waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Ini memungkinkan sistem untuk mengelola prioritas antara beberapa pekerjaan yang sedang berjalan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang kedua yaitu prioritas. Deadlines mengatur prioritas antara beberapa pekerjaan yang sedang berjalan. Pekerjaan dengan deadlines yang dekat akan diberikan prioritas tertinggi, sedangkan pekerjaan dengan deadlines yang jauh akan diberikan prioritas rendah. Aspek yang ketiga yaitu pengaturan prioritas. Deadlines dapat dikonfigurasi untuk berbagai prioritas, misalnya deadlines dapat dikonfigurasi untuk mengatur prioritas antara pekerjaan yang membutuhkan waktu yang singkat dan pekerjaan yang membutuhkan waktu yang lama. Aspek yang terakhir yaitu kinerja. Deadlines dapat mempengaruhi kinerja sistem, terutama pada pekerjaan yang memiliki deadlines yang dekat diberikan prioritas tinggi. Namun, deadlines dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi latensi. Selanjutnya itu context switching. Adalah teknik yang digunakan sistem operasi untuk mengalihkan suatu proses atau thread dari suatu keadaan ke keadaan lain. Dalam lingkungan multitasking, context switching terjadi ketika terdapat beberapa proses yang memerlukan CPU, sehingga suatu proses harus dialihkan dari CPU agar proses lain dapat berjalan. Proses context switching melibatkan pergantian alamat memori, sedangkan thread context switching tidak melibatkan pengalihan alamat memori. Ketika context switching terjadi,
Sistem operasi akan menyimpan status saat ini dari proses atau thread yang sedang berjalan dan memuat ulang status dari proses thread selanjutnya. Konteks switching dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti panggilan sistem, pembukaan file, dan perubahan keadaan proses. Konteks switching adalah teknik yang digunakan sistem operasi untuk mengalihkan suatu proses atau thread dari satu keadaan ke keadaan lain untuk menjalankan fungsinya dengan menggunakan CPU dalam sistem. Konteks switching terjadi karena beberapa hal. Yang pertama yaitu multitasking. Dalam environment multitasking, apabila terdapat beberapa proses yang memerlukan CPU, maka konteks switching dapat terjadi. Hal yang paling umum terjadi adalah karena panggilan sistem sehingga suatu proses harus dialihkan dari CPU agar proses lain dapat berjalan. Yang kedua yaitu interrupt handling, yang merupakan proses yang berjalan ketika interupsi dihasilkan oleh perangkat keras atau perangkat lunak. Selanjutnya yaitu strategi multi-level queue, algoritma scheduling yang membagi queue ke dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan keperluan schedulingnya. Contoh pembagian yang umum adalah antara foreground process atau interaktif dengan background process atau batch, dikarenakan kedua proses ini memiliki requirement response time yang berbeda. Maka kita dapat mengaplikasikan MLQ untuk memberikan prioritas scheduling yang berbeda. Biasanya foreground proses memiliki proses yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu penjadwalan multicore. Penjadwalan multicore merupakan teknik yang digunakan untuk mengatur dan mengelola berbagai proses yang berjalan secara paralel pada suatu sistem multicore. Dalam penjadwalan multicore, prosesor multicore dapat melakukan penjadwalan sehingga konflik harus dihindari. Penjadwalan distribusi adalah solusi perangkat lunak yang mampu meluncurkan pekerjaan atau beban kerja terjadwal tanpa pengawasan di beberapa server. Misalnya, penjadwalan distribusi dapat diinstal pada suatu atau lebih mesin, yang melaluinya pengguna dapat menjadwalkan tugas untuk dijalankan di server A, B, C, dan D. Pengguna dapat merangkai tugas-tugas ini menjadi satu pekerjaan sehingga keberhasilan pelaksanaan tugas server A akan memicu tugas dijalankan di server B, dan seterusnya. Ini akan menjadi alur kerja distribusi. Baik, itu saja yang dapat saya presentasikan pada kali ini. Terima kasih.